Iqbal melabrak Dimas dan juga Renata. Setelah terbongkar kebohongan Dimas yang selama ini dia lakukan, Iqbal langsung melabrak dan mengangkat kerah bajunya dan diangkat seperti bantal. Dan pada saat ingin memberikan uppercut kanan, ternyata Renata mencoba untuk membela Dimas. Tapi apesnya Renata malah dilabrak pula oleh Iqbal, bahkan dirujak dengan kebohongan-kebohongannya. Rasain, makan tuh rujakan nikmat dari Iqbal. Kali ini dia menang banyak para pemirsa. Kenapa? Karena pada saat dia mencoba untuk kabur dari tempat penculikan tersebut, dia ternyata mampu membuat si penculik babak belur. Nggak tanggung-tanggung dia menghantam penculik itu dengan batang kayu yang berada di lokasi. Bukan cuma bagian tangannya, bagian muka dari penculik tersebut pun dibuat bonyok-bonyok sama si Dias. Maknyus dia, selain bawel ternyata kamu juga galak. Ibu Dahlia kondisinya sangat terpuruk. Dia harus rela bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan perusahaan Pak Irwandi nyaris bangkrut. Dengan dorongan itu, Arsy berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan harus bertemu dengan si Rani pelakor ini. Dimanapun dia berada. Mau di lubang semut kek, mau di lubang buaya. Pokoknya Arsy mau ketemu dengan Rani. Mau dilabrak biar kapok tuh ya si Rani Kor ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi para pemirsa semua di rumah. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Siapapun kalian yang nonton video ini, semoga doa saya dijabah ya. Amin ya para pemirsa semua di rumah. Kita akan membahas alur cerita dari drama series Amka di episode yang ke-51. Cerita ini bermula dari perjuangan langkah awal Iqbal untuk menemukan posisi Dias pada saat itu. Dia mencoba meminta izin kepada Pak Irwandi untuk meminjam mobil, karena pada saat itu kita tahu semua bahwa mobil Iqbal sudah terjatuh ke dalam sungai atau jurang yang sangat mematikan, sampai akhirnya mobilnya pun rusak dan saat ini kondisi mobilnya sedang dibawa ke bengkel. Langkah pertama Iqbal untuk menyelidiki kasus ini, dia mencoba mendatangi tempat di mana pada saat itu dia makan siang bersama si Dias yang akhirnya dia tidak bisa membayar dan sampai dia menjual handphonenya. Kemudian setelah dia sampai, dia mencoba mempertanyakan kepada pegawai yang pada saat itu melayani dia dan juga Dias. Dan ketika itu dia bertanya, para pemirsa, "Mbak masih ingatkah dengan saya? Dan apakah Mbak masih ingat pada saat itu kira-kira teman saya yang perempuan yang makan siang dengan saya, kemudian saya pergi sebentar dan akhirnya saya kembali tetapi teman perempuan saya sudah tidak ada. Apakah Mbak masih ingat kejadian itu?" "Ya, saya masih ingat." Kira-kira yang jadi pertanyaan saya adalah, siapakah sosok laki-laki yang mencoba menjemput si teman perempuan saya itu, Mbak? Sambil Iqbal pun menjulurkan foto yang ada di handphonenya. Lalu tiba-tiba si pegawai tersebut mengatakan, "Ya, betul sekali, ini adalah orang yang menjemput teman Bapak yang pada saat itu sedang makan bersama." Lalu mendengarkan ucapan dari sang pegawai, Iqbal pun langsung kaget karena foto yang disodorkan sama si pegawai tersebut adalah foto Dimas. Secara otomatis Iqbal pun mengambil kesimpulan, ternyata kamu biang keroknya. Tapi apa motifnya? Iqbal pun bertanya-tanya. Akhirnya pada saat itu Iqbal pun sambil bimbang dan bingung. Paling tidak dia sudah mengetahui bahwa yang menjemput Dias pada saat itu adalah Dimas. Kemudian dia pun mencoba mencari informasi lain dengan mendatangi rumah Renata. Mungkin dia akan bisa menggali secara jelas keberadaan Dias pada saat itu. Terus sampainya ke rumahnya Renata, ternyata mereka sedang berada di dalam kafe. Dan sengaja pintunya terbuka. Dia pun masuk. Di situ dia menemukan sebuah vitamin untuk ibu hamil. Dan akhirnya dia punya pemikiran bahwa pada saat ini Rani sepertinya tidak sedang ada di luar negeri, melainkan justru kayaknya dia ada di Indonesia. Karena dengan bukti sebuah vitamin tersebut yang menggeletak di atas meja, itu yakin banget. Karena nggak mungkin Renata sedang hamil. Yang sedang hamil itu kan si Rani. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa Rani sepertinya ada di Indonesia. Namun sayangnya pada saat dia masuk ke dalam mencoba untuk menggeledah sana sini, tiba-tiba muncullah ART dari Renata, teman-teman. Karena dianggap tidak sopan, ART pun langsung marah dan menegur Iqbal. Dan Iqbal pun mencoba minta maaf dan dia pun langsung pergi keluar. Tidak lama kemudian
Iqbal pun langsung menuju kafe. Sesampainya Iqbal di kafe, ternyata Iqbal tidak sengaja bertabrakan dengan Dimas. Boom! Iqbal pun langsung mencengkeweng baju Dimas, langsung diangkat seperti angkat bantal dan mau dikasih uppercut kanan. Tiba-tibaan Renata keburu datang. Telat banget sih, kayak utas somat gue. Renata langsung berbelot atau mencoba berpura-pura bahwa si Dimas ini datang ke sini dalam rangka berkunjung, bukan dalam rangka sedang rapat mengatur kejahatan ya. Setelah emosi Iqbal reda karena ada Renata, kemudian Renata pun menyuruh konsumennya pergi, si Dimas tersebut. Dengan entengnya Dimas pun akhirnya pergi, teman-teman. Lalu Renata pun mengajak Iqbal untuk masuk ke dalam ruangan pribadi mereka. Setelah sampai di dalam, Renata keburu GR, para pemirsa. Kenapa? Karena dia pikir kedatangan Iqbal ke tempat kafenya ingin mengunjungi dirinya dan membahas tentang cinta. Apesnya bukan cinta yang dibahas. Justru dia malah dicecar dengan berbagai macam pertanyaan tentang semua di balik kericuan dan keripuhan yang sedang terjadi atau kehebohan yang terjadi selama ini. Iqbal pun meminta agar Renata jujur dengan semua kebohongan yang dia lakukan. Tolong minta terbuka. Tapi ternyata teman-teman, justru Renata berdalih bahwa dia tidak mengetahui semua apa yang terjadi dengan Rani, dengan Dimas, dengan semua yang terjadi dengan Raja. Dia seolah-olah dia sama sekali membungkam dirinya bahwa dia tidak tahu apa-apa. Bukan diam, Iqbal malah semakin emosi dan dia pun langsung melontarkan kata-kata yang begitu pedas terhadap Renata. Hingga akhirnya Renata pun dirujak habis-habisan, bertubi-tubi, berkali-kali. Otomatis Renata pun menangis, para pemirsa. Dan saking keselnya, si Iqbal pun pergi meninggalkan kafe tersebut. Di lain cerita, dia selagi menang banyak. Sebelum dia kabur dari sekapan penculik, dia mampu membuat si penculik ini babak belur. Dengan berpura-pura ingin pipis ya, kemudian begitu dia masuk ke toilet, kemudian dia sedang berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa keluar. Dan tiba-tiba ada sebuah kesempatan untuk dia untuk bisa kabur dari cekapan penculik tersebut. Dia langsung dorong si penculik, kemudian dia coba untuk ditangkap kembali, kemudian dia menghampiri sebuah batang kayu dan dihantamkanlah batang kayu ke muka si penculik. Otomatis muka penculik langsung bonyok, para pemirsa. Di sisi lain teman-teman, momen bahagia pun dirasakan oleh Arsy ketika dia mendapatkan sebuah kejutan dari Raja yang sebetulnya dia sendiri nggak tahu. Tiba-tiba ada tamu datang ke rumahnya, ternyata murid-murid TPA-nya semua ya. Otomatis itu semua membuat Arsy semakin senang. Dan ketika muridnya dibawa masuk, mereka pun akhirnya belajar bersama. Tapi karena ngeliat ada kolam renang, murid-muridnya sempat pengen mau berenang ya. Tapi karena nggak pakai baju renang, akhirnya mereka pun tidak boleh renang. Tapi lain kali, next time, kata Arsy, kalau mau renang silakan, yang penting bawa baju renang. By the way, singkat cerita, mereka pun belajar ngaji. Dan para murid pun meminta agar Ibu Arsy segera mengajar kembali di TPA-nya. Mendengarkan hal itu, kepala sekolah pun kaget ya. Kenapa? Karena permintaan murid sangat luar biasa. Artinya banyak request bahwa Arsy ini pengen supaya ngajar kembali di TPA tersebut, teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah alur cerita dari episode ke-51 yang menurut gua ceritanya semakin kesini semakin menarik dan semakin banyak momen romantisnya. Saya yakin semua kalian suka dengan episode 51 dan yang akan datang. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nobar bareng. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada saat saya membuat konten ini. Terima kasih banyak. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.